Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Susilawati dari dosen D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya bersama adik-adik mahasiswa. Kebetulan kita akan membahas mengenai kasus dengan adanya UTRI. Ya, sekarang kita dalam proses persalinan. Ternyata segera setelah plasenta lahir dilakukan masase, ibunya uterusnya tidak berkontraksi. Ya, di sini nanti kita akan membahas 4 prasat atau melakukan 4 prasat, yaitu kompresi bimanual interna, kompresi bimanual eksterna, kompresi aorta abdominalis, dan manometer. Ya, nah nanti kita dari langkah yang pertama yaitu dari KBI. Ya, adik-adik perhatikan semuanya. Nanti di list daftar kulitnya juga diperhatikan, ke prakteknya juga dipahami ya. Nah, segera setelah plasenta lahir kita lakukan massage selama 15 detik. Ya, massage selama 15 detik. Ternyata uterus tidak berkontraksi. Ya, tidak berkontraksi. Kita langsung membersihkan, kemudian kita bersihkan gumpalan darah di vagina ibu ya, dilakukan dengan tangan kiri. Gumpalan darah, jaringan atau apa gitu ya, dibersihkan. Lalu setelah bersih ternyata uterus masih belum berkontraksi ya, kita akan lakukan kompresi bimanual interna ya. Kita mulai dari menggunakan sarung tangan panjang karena kita akan langsung ke dalam ya, tangan kita akan langsung mengkompresi atau menekan ke dalam, mengkompresi ke dalam. Kenapa kita double handscoon? Karena kita dalam proses persalinan ya. Ibu sebentar ya, saya akan memakai dulu sarung tangan panjang dan kita lakukan inform consent. Ibu, karena ibu belum ada kontraksi atau genjotan dari rahimnya ya, untuk kembalinya rahim ke bentuk semula, ibu belum ada. Jadi nanti akan dilakukan beberapa tindakan. Syukur-syukur semoga saja tindakan yang pertama bisa langsung berkontraksi, bisa langsung bagus gitu Bu, untuk tekanan uterusnya gitu. Ya, kalau tidak saya mengharapkan ibu untuk kerjasama yang baik selama saya melakukan tindakan ya. Bagaimana ibu, bersedia? Bersedia ya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan tindakan yang pertama, yaitu namanya kompresi bimanual interna Bu, dimana tangan saya satu akan masuk ke dalam rahim ibu ya Bu ya. Gak apa-apa Bu? Gak apa-apa ya, kita mulai ya Bu ya. Tangan kiri kita di atas fundus uteri, kemudian tangan kanan kita langsung masuk ke dalam vagina dengan secara obstetrik ya. Ibu sebentar ya, saya masuk dulu tangan saya ke dalam secara obstetrik. Kemudian setelah masuk kita telusuri raba di rahim, ada sisa-sisa jaringan atau gumpalan darah atau tidak. Kalau ada, kita langsung bersihkan pinggir-pinggirnya, bersihkan. Kita langsung kepalkan tangan ya. Ada sisa-sisa kita simpan di tangan, kita langsung kepalkan. Kemudian kita tekan di fundus tangan kiri. Setelah itu kita letakkan atau pertemukan tangan kiri dengan tangan kanan sehingga bertemu ya. Kita lakukan kompresi atau tekanan selama 5 menit ya. Apabila uterus berkontraksi, lanjutkan 1 sampai 2 menit. Apabila tidak berkontraksi, kita meminta bantuan keluarga apabila diadakan rujukan ya. Bapak mohon masuk ini Pak. Bapak, nanti dikhawatirkan ibu karena belum berkontraksi, uterusnya belum baik rahimnya ya Pak ya. Nanti khawatir akan dilakukan di rujukan di akhir. Jadi nanti Bapak persiapan saja. Tetapi sebelum kita melakukan rujukan, kita lakukan dulu kompresi bimanual eksterna ya Pak ya. Nah, yaitu dengan cara tangan Bapak nanti sebelah kiri di atas Pak. Ya. Nah, apabila penolong sendiri, kita meminta bantuan keluarga untuk melakukan KBE dan kita melakukan pengobatan pada ibu. Tetapi kalau misalkan ada bidan yang lain ya, kita cukup KBI saja seperti ini dan
dan bidan yang lain melakukan pengobatan. Ya, di sini kita skemanya bidannya sendiri nih saya. Ya, jadi saya akan meminta bantuan keluarga untuk melakukan KBE. Nah, Bapak, nanti Bapak melakukan tindakan kompresi de manual eksternal yaitu di luar ya Pak ya. Nah, caranya tangan Bapak sebelah sini Pak, di kiri ya. Nanti saya akan melepaskan tangan kanan saya, tangan kanan Bapak langsung ke atas, dikepalkan di atas bulu kemaluan itu simfisis pubis namanya ya Pak. Nah, di atas bulu kemaluan ibu ke Bapak di sini. Tangan kanan Bapak dikepalkan, kepal. Bagus, tangan kiri di sana. Bagus. Saya perlahan akan keluar tangan saya ya Pak ya. Bapak langsung tekan. Pertemukan tangan kanan dengan tangan kiri ya Pak. Saya keluar. Kemudian tangan Bapak satukan dengan tangan kanan. Mengepalnya seperti ini Pak. Seperti ini ya, kanan. Ya. Kanan. Yang kanan. Yang kanan. Bukan. Seperti ini. Nah Pak ya. Tangan kiri ya gitu. Ya. Nah sementara Bapak sedang KBE, jadi ini teknik KBE ya. Kalau KBE kan di dalam ya, mempertemukan. Jadi biar kuat. Seperti ini Pak. Nah biar kuat kalau ini di luar ya. Nah sambil Bapak melakukan KBE, kita melakukan pengobatan atau tindakan pengobatan karena kita bidanya tadi sendiri ya. Nah kalau ibu tidak hipertensi, kita berikan metergin 0,2 mg secara IM. Tetapi kalau ibunya hipertensi, kita berikan misoprostol 600 sampai 1000 mikrogram. Ini akan bekerja 5 sampai 7 menit terjadinya kontraksi uterus ya. Nah, ini akan dilakukan secara IV ya. Nah, lalu kita melakukan pengobatan ya. Bapak cukup dengan melakukan KBE. Setelah pengobatan sudah diberikan ya, baik yang hipertensi ataupun yang tidak hipertensi, ternyata uterus belum berkontraksi ya, kita ulangi kembali KBI ya, KBI atau kateter atau kondom kateter atau KBE gitu ya. Jadi kita lakukan ulang KBI biar kontraksinya biar uterusnya berkontraksi. Ternyata uterus belum berkontraksi. KBI sudah, KBE sudah ya. Ibu, Bapak ternyata uterusnya ini belum baik ya, belum berkontraksi dengan baik, belum bekerja dengan baik gitu. Jadi kita akan siapkan untuk rujukan. Bagaimana Pak, Bu? Bersedia? Bersedia. Selama dirujukan ya, kita siapkan untuk ibunya terlebih dahulu. Apabila ibu belum terpasang infus, segera dipasang infus ya secara IP gitu. Nah, baru di tempat rujukan kita pasang infus 500 cc plus 20 unit oksitosin ya dengan. Nah ibu tadi kan sudah diberikan ini ya Bu ya, pengobatan. Nah saya sekarang akan memulai infus IV ya. Kita infus IV dengan menggunakan RL 500 cc plus 20 unit oksitosin. Nah kita masukkan infus 500 cc RL 20 unit oksitosin kita masukkan. Kita langsung berikan kepada ibu secara IV di infus ya. Kemudian lanjutkan lagi infus yang kedua 500 cc plus 20 unit oksitosin kembali ya untuk labu yang kedua. Kita berikan. Setelah itu ternyata uterus belum berkontraksi juga. Ya, uterus belum berkontraksi, kita lanjut ke infus konsen ya. Bapak, Ibu karena uterusnya belum membaik juga, kita akan mempersiapkan rujukan. Bagaimana Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Nah, selama dirujukan, apabila belum terpasang infus RL, tadi kita langsung sesuai instruksi sebelumnya infus, gitu ya. Selama di perjalanan, baik Ibu, yuk kita perjalanan. Dilepas Pak. Ya, kita lanjut skemanya langsung ke perjalanan, langsung ke mobil, ya, langsung ke ambulan. Mangga Bu. Berbaring, tetapi ibu berbaringnya sambil miring ya. Nah berbaring miring ini supaya apa? Supaya oksigen itu tidak terhambat ya, untuk mempercepat oksigen yang masuk ke paru dan juga untuk menghindari aspirasi ketika ibu terjadi muntah ya. Ibu dimiringkan, apabila bisa ibu langsung diselimuti. Ini di jalan loh konteksnya ya, kita lagi di ambulan. Ibu diselimuti, kemudian setelah diselimuti, nah
Setelah diselimuti, kalau bisa ibunya kakinya harus lebih tinggi daripada badan. Ya, nah gitu ya. Baik, ini kan selama di perjalanan ya. Nah, ternyata setelah diposisikan seperti itu juga ibu tidak berkontraksi ya. Lalu kita akan melakukan infus dengan kecepatan 500 cc per jam hingga ibu mendapatkan total 1,5 liter. Baik, jadi selama di perjalanan infus IP-nya hati-hati ya. Jadi infus IP-nya tetap berjalan. Yang 500 cc itu diguyur cepat itu selama sebanyak 1,5 liter. Jadi 1,5 liter diguyur, diturunkan kecepatan. Kemudian turunkan kecepatan hingga 125 cc per jam. Itu sama seperti ibu, ini kan dalam proses perjalanan ke tempat rujukan ya. Nah, ternyata setelah tadi infus juga tindakan-tindakan sudah dilakukan belum berkontraksi. Jadi sekarang ibu akan dilakukan namanya kompresi aorta abdominal. Jadi tekanan di pusat ibu tapi sebelah kiri ya, untuk supaya bisa menekan uterus atau rahim ibu, sehingga nanti diharapkan bisa berkontraksi selama kita proses perjalanan ke tempat rujukan ya Bu ya. Bagaimana Ibu, bersedia? Bersedia. Maaf ya Bu ya, saya buka dulu selimutnya. Kita lakukan teknik KAA, yaitu tepat di pusat, sebelah kiri sedikit, ya sedikit ke arah kiri ibu ya, bukan kiri bidan. Nah, kiri ibu kan di sini. Jadi di pusat, ini pusat, sebelah kiri sedikit, set. Kemudian ibunya dalam posisi litotomi. Ibu bisa dijongkok, bukan dijongkokkan, bukan. Bisa ditekuk. Nah, bisa ditekuk kakinya Bu, ditekuk kakinya. Jadi ibu dalam posisi litotomi. Ya, kita melakukan kompresi aorta abdominal di perut ya, supaya bisa ke rahim. Tetap dikepalkan, kemudian kita tekan dari pusat sebelah kiri, kita tekan. Tangan kiri nggak nganggur, tangan kiri memegang arteri femoralis. Arteri femoralis itu di mana? Di paha kan femoralis. Berarti di paha kita kan, di paha ada arteri yang nyut-nyut gitu kan. Nah, itu arteri femoralis di sini kan ibunya. Makanya ibunya disuruh ditekuk kakinya. Kita tekan untuk tangan kiri di arteri femoralis. Itu untuk apa sih Bu? Untuk mengecek apakah tekanan kita sudah cukup atau belum. Nah, kalau arteri femoralis masih bisa diraba dan berdenyut, nyut, berarti tekanan kita kurang. Ya. Nah, kalau arteri femoralisnya sudah tidak teraba, nyut, sudah diam, ya berarti tekanan kita cukup. Jadi sambil kita menekan, ya Ibu maaf ya agak sedikit kurang nyaman, tetapi kalau Ibu merasa nyeri kasih tahu saya saja ya Bu ya. Nah, jadi kita mengecek, ini menekan, tangan kiri nggak nganggur di arteri femoralis. Oh, udah nggak teraba nih, berarti tekanan kita atau pulsasi kita sudah cukup ya. Nah, lakukan berapa lama? Tetap ini selama di perjalanan atau perdarahan bisa dikendalikan ya. Kalau sudah berkontraksi, kita lepas. Jangan lupa selalu mengecek dan memantau PTV secara ketat, yaitu jumlah perdarahan, tekanan darah, nadi, itu harus, pernapasan harus selalu dicek selama perjalanan ya. Setelah KAA atau kompresi aorta abdominal dilakukan, ternyata belum bisa berkontraksi ya. Kalau sudah kontraksi tadi apa? Lakukan pemantauan PTV, jumlah perdarahan, tekanan darah, nanti pernapasan itu harus selalu dipantau. Apabila tidak, kita akan lanjut ke kondom kateter ya. Ini kita skemanya sudah dalam perjalanan sudah. Jadi itu dalam perjalanan kita skemanya sudah berada di tempat rujukannya. Nah, ini kita sudah ada di tempat rujukan. Ternyata uterusnya belum berkontraksi dan kita akan melakukan teknik kondom kateter ya. Ibu mohon maaf karena tadi sudah dilakukan beberapa tindakan pada ibu belum berkontraksi. Jadi saya akan melakukan tindakan yang terakhir, yaitu kondom kateter ya, dimana nanti kondom kateternya juga gitu akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Jadi semoga nanti dengan adanya cairan yang masuk ke dalam rahim ibu lewat kondom kateter, kontraksi atau genjotan dari rahim ibu itu bisa bagus ya Bu ya, dan perdarahan bisa cepat berhenti gitu. Bagaimana Bu, bersedia? Bersedia. Kita lanjut ke kondom kateter.
Nah, periksa kandung kemih terlebih dahulu ya. Periksa kandung kemih. Ibu, mohon maaf ya, saya periksa dulu untuk kandung kemihnya penuh atau tidak. Kalau penuh, kita lakukan kateterisasi. Tapi kalau tidak, sudah tidak boleh, tidak apa-apa ya. Ternyata kandung kemih kosong, kita lanjut ke buka sarung tangan. Buka sarung tangan yang tadi karena sudah bekas ya. Sekalian sama yang kecil ya, karena tadi kita dalam proses dibuka. Kita lanjut langsung pakai kateter. Kita lanjut pakai handphone panjang yang kedua. Ibu bagaimana mulutnya, masih ada atau tidak? Ada sedikit. Atau banyak atau lumayan Bu? Bentar ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan kondom kateter ya Ibu ya, dimana nanti kondom kateter ini akan kita masukkan ke dalam rahim, kemudian nanti dimasukkan juga cairan infusnya Bu, tapi lewat kondom kateter. Di sini ada kondom, kemudian kita buka. Nah, kondom ini ya elastis, ya benar. Apa namanya? Harus ini dulu dulu ya, diurut dulu. Nah, teman-teman di sini belum pernah ngurut ini kondom. Acan kali acan. Karena apa di sini? Karena ini kan udah ada apa namanya? Ada lubrikannya. Lubrikan itu apa? Apa? Pelumas. Jadi kan apa licin. Jadi Ibu pegang ini licin, ya. Nah, ya. Jadi seperti ini. Tadi makan berbentuk O. Ya. Nah, sekarang sudah Ibu urut ya. Ini kondom yang Ibu urut ya. Jadi di apa namanya? Di bentuk seperti ini, lalu kita siapkan apa? Apa namanya? Poli kateter. Ya, poli kateternya kemudian kita angkat. Jangan lupa ini handscoon-nya steril. Ya, steril, kemudian ininya juga steril, kondomnya. Kita masukkan ke poli kateter ya. Ke kateternya dimasukkan, setelah dimasukkan kita Tali. ini kateter yang dimasukkan ya, kondomnya. Kemudian kita tali ikat dengan tali pusat ya, dengan kuat ya. Karena kenapa? Karena nanti di dalam ini kondomnya akan elastis, tadi seperti kata Novita, elastis benar. Karena apa? Karena nanti akan diisi 250 sampai 2000 cc Air ya. Di sini sudah dipasangkan untuk kondom kateter. Jadi ini namanya kondom kateter ya. Kondom plus kateter. Dan kita siapkan juga untuk infus setnya ya. Ya. Infus setnya kita siapkan. Kita sambungkan dengan Kateter. kita bukan dengan ini, dengan RL. dulu kita masukkan out. Kita masukkan dulu. Ini sudah di-off-kan belum? Nah, hati-hati karena ini si kateter ya. Nanti khawatirnya dia bisa on. Kita langsung ke sini, off dulu. Sudah off, aman. Kita buka dulu cairannya supaya nanti langsung masuk. Hati-hati jangan sampai ada udara atau air. Air sudah pasti ya karena cairan. Jangan ada udara. Kita masukkan ini kemana? Yang biru. Yang biru karena ini dual ya. Nah, kalau yang poli itu cukup kita masukkan ke satu lubang saja, karena di poli itu satu lubang seperti ini ya. Kita masukkan ke kateternya yang satu lubang dan kita diikat. Kalau ini sudah tidak perlu diikat karena sudah klop ya, terkunci gitu. Tapi justru kalau pakai dual ini yang harus ditali karena nanti khawatir airnya akan bocor ke sini ya. Jadi ini juga nanti setelah siap semuanya, kita lanjutkan untuk pemasangan kondom kateternya ya. Hati-hati, ini kondomnya, ini kateternya kita masukkan dengan posisi seperti ini ya. Ibu mohon maaf ya, ini alatnya mau dimasukkan dulu selangnya ya.
Baik, Ibu dalam posisi melekuk ya kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita buka. Kita buka. Oh iya, kita buka, kita simpan dulu ini. Nah, kita kemudian nanti dipasang dulu untuk spekulasinya. Nah, Ibu sekarang akan dilakukan proses pemasangan kondom kateternya, tetapi sebelumnya saya akan memasukkan dulu alat seperti ini Bu ke dalam vagina Ibu. Bagaimana Bu, bersedia? Sedia. Bersedia, baik. Ibu nggak apa-apa Bu, maju sedikit Bu. Ibu sebelah sini Bu. Ya. Oke, kita pasang untuk spekulum SIM-nya ya. Mohon maaf ya Bu ya. Seperti biasa kita masukkan spekulum seperti ini. Kemudian kita ke bawahkan. Dilihat ya. Dilihat kalau misalkan masih belum terlihat, kita boleh dengan menggunakan SIM yang kedua ya. Nah, ternyata ini sudah terlihat untuk porsinya. Kita masang apa lagi? Jepit porsia dengan bintang. Kita jepit porsia dengan rintang ya, seperti ini. Kita kalau nggak ada asisten, tangan kiri SIM, tangan kanan rintang ya. Bentar ya Bu ya. Iya, Bu. Kita capit untuk porsionya. Dicapit, biasanya nggak banyak pembuluh darah, jam 11 atau jam 1, jam 5 atau jam 7. Kita capit, kemudian kita Bu Bidan, punten iya jadi dicepeng. Pakai itu handscoon yang kiri. Pakai handscoon. Ya itu. Ya. So, ya, pegang sebelah sini ya, Bu Bidan. Sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini pegang. Kemudian kita masukkan kateter. Nah, posisinya seperti ini ya, Bu. Seperti ini di tangan kita, ya. Nah, kita masukkan ke dalam uterus Ibu. Masukkan. Maaf ya Bu ya, agak sedikit ini. Kita masukkan, kemudian kita simpan. Kita simpan, kita keluarkan tangan kita. Kita lihat. Kita lihat. Kemudian setelah itu kita dep. Nah, kita dep pakai boldun. Sudah masuk untuk kondom kateternya, kemudian kita guyur. Masukkan cairan. Masukkan cairan 250 sampai 2000 cc ya. Nah, berapa Bu perkiraannya kalau memang perdarahan sudah berhenti itu stop, enggak sampai 2000 cc. Tapi kalau misalkan sampai 2000 cc belum stop perdarahannya, kita terus sampai 2000 cc maksimal ya. Kita on-kan, guyur 250 sampai 2000 cc ya. Nah, setelah itu pasang boldun, ininya udah mengembang. Nah, kalau nggak mengembang kateternya, lakukan pemasangan kondom kateter ulang. Ya, atau misalkan mengembang nanti keluar dari serviks yang udah mengembang kondom kateternya, tapi keluar tina serviks nolol gitu. Nolol gitu ya. Nah, itu harus diulangi kondom kateternya. Tapi kalau sudah pas, tidak mengembang keluar, kita langsung tampon ya, tampon. Untuk apa? Mendep supaya perdarahan berhenti dan kondom kateter aman di dalam ya, tidak terlepas. Setelah itu kita biarkan 24 jam dan kita lepas peralatan, simpan. Kemudian SIM-nya juga kita buka. Kita buka SIM-nya. Kemudian kita lakukan observasi selama 15 sampai 30 detik ya, observasi perdarahan dan lain sebagainya. Diobservasi, kita bersihkan. Nah, apabila perdarahan berhenti, berarti kondom kateter berhasil. Kita tunggu observasi 24 sampai 48 jam.
Nah, biarkan biarkan kondom kateter ini berada di dalam rahim 24 sampai 48 jam ya. 24 Nah, jam kemudian setelah 24 jam TTP stabil, kemudian setelah 24 jam TTP stabil, buka tiap 6 jam 250 cc, pindahkan ibu. buka setiap 6 jam itu 250 cc, Pindahkan untuk labu infus. pindahkan ke dalam labu infus. Jadi apabila 24 jam ibu sudah stabil, perdarahannya sudah berhenti, ibunya kontraksinya sudah bagus ya, kita pindahkan setiap 6 jam yaitu sebanyak 250 cc. Caranya dengan pindahkan labu ke bawah, buka kuncinya, jadi yang dari dalam 250 cc harus masuk ke sini ya. Jadi apabila apabila ininya standarnya dari infus itu di on kan, itu cairan akan pindah ke labu 250 cc dulu. Kita bisa menghitungkan, di sini ada cc-nya. 250 cc per 6 jam harus keluar. Simpan lagi. Nah, kemudian setelah setiap 6 jam kita pindahkan cairan ke dalam labu, kita berikan uterotonika dan antibiotik untuk ibu ya. Kemudian setelah perdarahan bisa dikondisikan, kita tetap amati dengan cermat TTV, yaitu khawatirnya nanti ada jumlah perdarahannya sedikit atau banyak, kemudian tekanan darahnya, pernapasannya, nadinya itu harus selalu dicermati untuk TTV-nya ya. Nah, untuk pemasangannya ibu sudah selesai, alhamdulillah. Untuk rahimnya ibu sudah berkontraksi dengan bagus ya bu ya. Semoga cepat pulih kembali dan bisa berkumpul kembali dengan bayi ibu gitu ya. Kemudian kita bereskan alat ya, kemudian cuci tangan, dan jangan lupa untuk dokumentasi bahwa telah dilakukan tindakan KBI, KBE, KAA, dan juga kondom kateter pada nyonya M 25 tahun, baik berapa, langsung kita dokumentasikan ya. Dan jangan lupa kita juga cuci tangan ya, cuci tangan dulu mata. Baik, terima kasih untuk praktikum kasus Atonia Utari kegawat daruratan pada Ibu Salin sudah kita laksanakan. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami dan mempraktekkan dengan situasi pandemi COVID seperti ini. Semoga masih tetap stay tune dan bisa mempraktekkan dimanapun kita berada dengan tetap memperhatikan 3 protokoler kesehatan. 1. Memakai Memakai masker. masker. 2. Mencuci tangan. Yang Menjaga ketiga, jarak. social distancing. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.